Ya pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami di The Newsroom dan bagaimana penanganan banjir yang menerjang sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan termasuk di Kabupaten Goa. Kita akan langsung berbincang-bincang dengan Adnan Purikta Ihsan yang merupakan Bupati Goa yang bergabung bersama kami dari Goa. Selamat malam Pak Adnan. Selamat malam Pak Adnan. Selamat malam Mbak Kania. Halo. Ya, Pak Adnan. Iya, Pak Adnan, suara saya jelas ya Pak Adnan? Jelas. Ya, baik. Jelas. Pak Adnan, pertama-tama kami ingin menanyakan seberapa parah sebenarnya banjir yang melanda Kabupaten Goa dulu. Apakah benar bahwa banjir yang melanda Goa ini adalah yang terparah paling tidak sejak 30 tahun terakhir? Kalau dikatakan parah, memang ini merupakan salah satu banjir yang terparah yang pernah terjadi di wilayah Kabupaten Goa. Memang karena curah hujan yang cukup tinggi dan sesuai dengan prediksi BMKG yang ada, memang kita mengalami hujan itu sangat lebat dan curah hujannya cukup tinggi. Lalu itu terjadi selama 2 hari berturut-turut, sehingga memang terjadi titik-titik banjir di beberapa kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Goa. Selain dengan curah hujannya yang cukup tinggi, hujan yang begitu lebat, ini juga diperparah dengan karena bendungan yang ada di Kabupaten Goa, bendungan Bilik-Bilik, itu elevasinya sudah melewati dari batas normal. Batas toleransi ketinggian air yang ada di bendungan Bilik-Bilik itu hanya 103, tetapi kemarin itu bisa mencapai sampai 101,87. Sehingga kita mengambil sebuah keputusan bersama dengan Kepala Balai waktu itu dengan melakukan pembukaan pintu-pintu air. Dengan dilakukan pembukaan pintu-pintu air, maka akan terkena dampak daripada hilir bendungan Bilik-Bilik tersebut. Dampak yang akan didapatkan adalah banjir yang tentunya akan cukup tinggi, tidak seperti biasanya, karena Kepala Balai juga mengatakan bahwa baru kali ini ketinggian air di bendungan Bilik-Bilik itu bisa mencapai 101,87 meter. Ya, Pak Adnan, artinya untuk hari ini di Rabu malam seperti ini bagaimana kondisi elevasi air dan apakah pintu air di Waduk Bilik-Bilik ini masih dibuka penuh? Kalau sampai dengan saat ini pintu airnya masih dibuka, tetapi kalau berbicara elevasinya sudah jauh turun dibandingkan kemarin. Data terakhir saya cek di bendungan Bilik-Bilik itu sisa 100,17. Dan kalau berbicara titik-titik banjir yang ada di Kabupaten Goa, baru saja saya pulang dari titik-titik lokasi yang ada, semuanya sudah surut. Dan dari banjir yang kemarin bisa mencapai 1 meter sampai dengan 2 meter, sekarang sisa 50 cm saja. Namun tetap masih ada genangan-genangan di beberapa kecamatan yang ada. Iya, Pak Adnan, kalau di total sejak kemarin berarti ini malam kedua. Kalau kita tahu ketika ada bencana datang, apalagi ini diguyur dengan intensitas hujan yang cukup tinggi, bagaimana kondisi para warga yang baik yang masih tinggal di rumah mereka masing-masing dalam kondisi air masih tinggi, maupun juga yang tinggal di tenda-tenda pengungsian. Tendanya seperti apa? Apakah sudah siap? Logistiknya bagaimana? Kemudian bagaimana tim rescue bekerja? Baik, kalau itu kita sudah melakukan antisipasi sejak kemarin. Kita bekerja sama dengan semua stakeholder yang ada, mulai dari TNI, kepolisian, kemudian Basarnas, Tagana, Badan Bencana, semuanya kita lakukan penanganan yang lebih cepat. Kemarin kita lakukan evakuasi, kita fokus pada semua masyarakat kita yang ada di dataran rendah, karena Kabupaten Goa ini terbagi atas 2, ada dataran tinggi dan ada dataran rendah. Untuk dataran rendah, bencana yang kita kena adalah bencana banjir. Namun untuk dataran tinggi, bencana yang kita dapatkan itu adalah bencana longsor. Sehingga kemarin kita fokus pada evakuasi semua masyarakat Kabupaten Goa yang terkena daripada bencana banjir.
Dan hari ini sejak tadi pagi kita bagi 3 tim. Saya satu tim yang saya pimpin langsung, kemudian tim kedua dipimpin langsung oleh Pak Wakil Bupati dengan Pak Dandim, tim ketiga dipimpin oleh Pak Kapolres dan Pak Sekda, itu melakukan evakuasi di kecamatan-kecamatan dataran tinggi untuk bisa menyelamatkan masyarakat yang terkena bencana longsor. Dan alhamdulillah dari pencarian sejak tadi pagi diprediksi ada sekitar 20 korban yang tertimbun longsor. Tadi pagi sampai dengan hari ini itu sudah bisa ditemukan 5 orang. 5 orang. Karena sekarang situasinya sudah cukup gelap sehingga kita berkesimpulan bahwa akan melanjutkan pada besok hari. Pak Bupati, Ya, kenapa? Saya coba koreksi lagi. 20 korban longsor, 5 ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. 15 lagi masih belum ditemukan. 15 orangnya masih diprediksi masih tertimbun longsor. Baik, Pak Adnan, antisipasinya ke depan akan seperti apa? Karena perkiraan dari BMKG hujan masih akan terus turun paling tidak hingga tanggal 30 nanti. Antisipasi ke depan akan seperti apa? Anda mengatakan bahwa sekarang sudah ada titik-titik pengungsian yang sudah dipersiapkan. Iya, kalau untuk masyarakat kita tetap meminta kepada seluruh masyarakat Kabupaten Goa untuk tidak kembali ke rumah terlebih dahulu. Kita meminta kepada seluruh masyarakat Kabupaten Goa untuk tetap tinggal di tempat-tempat pengungsian. Kita menyiapkan ada 14 titik tempat pengungsian, lalu kita siapkan 2 dapur umum. Satu dapur umum itu melakukan distribusi ke 7 tempat pengungsian dan 7 lainnya didistribusi dengan dapur umum lainnya, sehingga kita meminta masyarakat untuk tetap tinggal. Tadi pagi saya juga sudah membagi kepada seluruh kepala dinas dan kepala badan lingkup pemerintah Kabupaten Goa untuk bertanggung jawab berkaitan dengan kebutuhan seluruh masyarakat yang berada di tempat-tempat pengungsian, 14 tempat pengungsian, sehingga mulai dari logistik makannya, kebutuhan pakaian dan lain-lain itu sudah menjadi tanggung jawab dari pemerintah Kabupaten Goa. Baiklah, terima kasih telah bergabung bersama kami. Adnan Puripta Ihsan, Bupati Goa, telah berbincang-bincang bersama kami di The Newsroom. Ya kan ya, saya mengenal Pak Bupati nih. Bupati Anda ini pernah salah kesana, satu, kan? ya pernah makan ayam tolak pinggang, makan malam di rumahnya dan beberapa kali bertemu. Ini salah satu bupati yang lincah, masih sangat muda. Dan saya tidak heran kalau mendengar penjelasannya tadi untuk cepat menyelesaikan atau menangani hal-hal begitu. Kita ingin dalam kondisi-kondisi seperti ini Pemda itu tidak boleh absen. Dengan adanya pemetaan masalah tadi ada beberapa korban, kemudian BPBD juga sudah mengeluarkan data. Artinya kita harapkan memang penanganan banjir ini dapat segera dilakukan, baik pengiriman bantuan ataupun evakuasi dan warga. itu yang paling krusial, Rara dan juga Bang Don Kania, karena memang ini 24 jam, kurang dari 48 jam pertama, artinya orang yang terjebak di masa-masa kritis yang memang perlu ada reaksi cepat dari pemerintah kabupaten. Dan itu sudah menunjukkan bahwa ada 20 orang yang tertimbun dan baru 5. Dan kita harapkan informasi tadi yang dikatakan BMKG ada prediksi cuaca buruk di wilayah Sulawesi Selatan ini bisa di follow up ataupun ditindaklanjuti dengan antisipasi selanjutnya seperti apa. Dan bukan hanya pemerintah Kabupaten Goa atau di Provinsi Sulawesi Selatan, tapi sejumlah wilayah, bahkan hampir seluruh wilayah dari barat sampai ujung timur, Sabang sampai Merauke yang memang diprediksi akan mengalami berpotensi untuk mengalami bencana hidrometeorologi. Ini kan saat-saat yang kita lihat kalau dari berbagai berita ada jalan putus, ada jembatan putus, itu ada longsor, gitu ya? artinya saat-saat ini adalah peristiwa yang umum sekali terjadi dan termasuk salah itu satunya, sebabnya kita harus aware. Kuncinya meningkatkan awareness, meningkatkan awareness. Itu adalah kuncinya dan kita masih tentu akan terus memantau perkembangan di Sulawesi Selatan. Tapi kita tinggalkan dulu tema itu, kita akan bergeser ke tema berikutnya. Ini tema yang tidak kalah penting yang harus kita bahas untuk pekan ini, karena di sesaat lagi Ketua KPU Arief Budiman akan bergabung bersama kami untuk membicarakan lebih jauh mengenai debat kedua Capres tanggal 17 Februari mendatang yang dikatakan akan berubah format. Seperti apa? Simak sesaat lagi perbincangan bersama dengan Ketua KPU Arief Budiman di The Newsroom.